komitmen. Oh, bukan pencitraan itu ya? Bukan, itu tanggung jawab komitmen. sosial sekarang. Dia melakukan apa harus ditunjukkan. Betul. Kenapa saya mungkin secara pribadi juga memilih Pak Ganjar adalah sebenarnya poin dia adalah sosok pemimpin yang menurut saya itu reachable. Buat Tiko, dia meskipun istrinya Pak Ganjar selalu dikenal sebagai istrinya Pak Ganjar, tapi identitas sebagai perempuannya nggak ditinggalkan, nggak ditinggalkan dia. Halo teman-teman MAN TV, balik lagi bersama gue DJ Doni di program Ngomel, ngobrol rame lucu. Dan kali ini kita kedatangan tamu, dua perempuan cantik, cantik banget. Wanita apa perempuan? Perempuan wanita ya? Kayaknya wanita ya kayaknya. Dua-duanya. Dua-duanya. Perempuan. Coba kenalin dulu nih, siapa namanya, Mbak? Halo, saya Patricia. Saya seorang karyawan swasta di Jakarta. Perkenalkan, nama saya Michiko, akrabnya dipanggil apa ya? Ciko saja. Saya dari Jakarta, sekarang kerjanya di salah satu lembaga pemerintah. Nah, kesibukannya apa nih sekarang nih? Kerja aja? Kerja. Terus? Kerja dari 9 to 5 nggak kita? Di atas kertas 9 to 5. Di atas kertas 9 to 5 ya. Budak korporat dong? Budak korporat. Budak korporat. Terus, tapi ada beberapa aktivitas lain. Apa aktivitas apa tuh? Aku dan Michiko sebenarnya ikut juga di salah satu LSM ya. LSM, terus ada ikut beberapa aktivitas relawan juga di Pijar, Perempuan Indonesia Pilih Ganjar. Kebetulan aktifnya berdua sih. Gitu. Oke. Ini pas banget nih karena kita ada tamu dua perempuan cantik. Kayaknya cocok kalau kita ngobrolin soal komitmen. Waduh. Agak berat ya? Berat. Berat banget. Masa sih berat? Iya kan, Dong. Tergantung pertanyaannya apa ya? Betul. Patricia punya pacar nggak? Hah? Punya. Itu pertanyaan paling berat. Michiko punya pacar nggak? Nah, itu belum. Berarti korban komitmen dong? Bisa dibilang seperti itu ya? Pernah ngalamin nggak sih terkait isu komitmen ini? Patricia gimana? Aku ya? Ini boleh boleh curhat di aja. kerjaan juga Boleh, boleh kerjaan ya? boleh. Pas banget nih, lagi panas ya kan? Oke, gimana? Kalau komitmen aku di kerjaan sih mungkin aku tuh lebih ke tim ya. Maksudnya dalam kerjaan di korporat, nggak cuma di korporat sih sebenarnya, in day to day life kan sebenarnya pada saat kerja kita liaise sama banyak sekali orang tuh Mas Don. Nah kalau aku specifically kebetulan aku ini habis mutasi nih antar business unit di corporate kan biasanya gitu kan, rotasi antar business unit. Nah di aku ini aku agak ini ngomel-ngomel nggak apa-apa kan ya? Ngomel aja, ngomel kan ngomel. Oh, caranya ngomel. Ngomel, khusus buat perempuan ngomel. Lu mau ngomelin gue juga boleh. Pas banget nih sore-sore Iya, ini iya. kan. Nah, di aku tuh masalah komitmen tuh kadang-kadang mungkin aku punya ekspektasi ke beberapa tim, apalagi tim baru gitu kan. Aku selalu memakai ekspektasiku tuh ke semua orang. Jadi kalau misalnya aku kayak gini, setiap hari aku kerja seperti ini, aku juga pengen dong tim-tim yang lain itu kerja, walaupun misalnya nggak ada dalam KPI nih, walaupun nggak ada orang yang lihat, walaupun nggak ada bos yang ada di situ, tapi kan pengen perform terbaik. Nah, ekspektasiku juga orang tuh komit sama kerjaannya itu seperti aku gitu loh. Tapi ternyata in actualnya kadang-kadang orang kalau misalnya nggak ada bos gitu, nggak ada yang kayak higher level, yang nggak ada supervisornya gitu, itu jadi lebih kayak asal-asalan gitu. Terus misalnya deh dalam satu tim gitu kan kadang-kadang kita nggak boleh berpikir satu-satu gitu, ya udah berpikir as a whole team aja bagaimana kita deliver end to end-nya gitu loh. Nah tapi yang aku rasakan kadang-kadang tuh kok orang suka nggak komit ya. Orang hanya komit sejauh ada orang yang lihat, ada higher responsibility yang lihat gitu loh. Tapi ketika itu nggak ada, komitmennya tuh lama-lama aku pikir kok nggak terasa gitu. Orang politik sih. dong ya, Hah? nggak komit ya. Ya bisa, Biar banyak tuh banyak. Biar dilihat rakyat Bener. gitu. Apalagi komit sekarang dulu. kan tahun-tahun politik. Kalau kan. Mbak Michiko gimana? Ini- Punya pengalaman nggak tentang asmara boleh? Oke. Mungkin kalau dari Mbak Pet kan tadi cerita tentang Kerjaan. ya. Mungkin aku tambahin karena kebetulan aktif di organisasi juga. Nah biasa kan orang komitmen di organisasi itu harus menyerahkan tenaga, waktu dan juga ya itu tenaga dan waktu mereka di dalam organisasi. Nah terkadang tuh mereka sudah mengatakan kalau mereka komitmen udah di atas kertas, tapi ternyata pas sejalan waktu 1-2 tahun tiba-tiba ngilang, tiba-tiba ghosting. Nah kalau itu satu organisasi mirip-mirip nih kayak kerjaan juga ya. Nah kalau bahas kerjaan memang mungkin kayak misalkan kita tuh komitmennya dari awal kontraknya kita kerja dari jam 8 sampai jam 5. Ternyata nggak komit tuh perusahaan sama kita.
kita pulang sering malam hari, iya kan? Nggak dibayar lemburnya. Iya, nah seperti itu kan komitmen perusahaan terhadap kita. Nah, terus kemudian komitmen dari kita ke perusahaan juga sebaliknya. Nah, gara-gara itu mungkin ada trust issue di tengahnya, kemudian kita juga jadi sering males-malesan mungkin, terus pekerjaannya nggak efisien. Itu kalau di organisasi sama pekerjaan. Tapi kalau di asmara ya gitulah ya, Bang. Gimana, pernah nggak? Wah, itu Gimana coba? sangat Contoh berat ya. cowok lo yang nggak komit, mantan pacar nggak komit gimana? Oh, itu ada. Nanti contohnya gini, agak sedikit curhat dikit. Nggak apa-apa, nggak apa. Lampu boleh dimatiin nggak nih biar apa? Ini nggak ada yang mau putar musik supaya agak sedikit Coba sedih, langsung aja deh, gimana coba? kalau Contoh. Contohnya misalkan mengatakan kalau komitmen hubungan romantis atau pacaran, misalkan ya udah kamu jadi pacar saya jadi pacar kamu, kita komitmen tidak ada orang ketiga dalam hubungan ini, seperti itu ya. Itu kan komitmen ya. Komitmen kan apa namanya, omongan kemudian perbuatan. Namun ternyata Perbuatannya enggak, omongannya betul. Omongannya betul, ya namanya omongan enggak. Ya omongan perkataan gitu doang, tapi ternyata aksinya tidak ada, seperti itu. Jadi nyari yang ketiga dia. Hah? Jadi yang ketiga. Apa ketiga dan keempat? Ketiga, ya I don't know. Jadi Petrus itulah. gimana? Sama? Sama. Dia nyari yang ketiga juga? Mungkin. Bisa aja nih pada pencitraan nih perempuan ini. Biasanya sikap lo ke perusahaan atau ke cowok lo yang nggak komit ini seperti apa sih? Mungkin lebih konfrontasi Jadi malas pertama. apa keluar kerjanya atau jadi ogah-ogahan atau jadi malas masuk atau gimana? Ya itu kalau misalkan perusahaan nggak komitmen sama kita, ya kita juga jadinya punya, ya itu tadi saya bilang trust issue, punya males-malesan, nggak efisien dan nggak efektif kalau kita kerjain, karena ya apa yang perusahaan berikan kepada kita, terus apa yang kita berikan ke perusahaan kan nggak sebanding, nggak worth it. Berarti mendingan keluar atau males-malesan? Sebenarnya lebih ke keputusan pribadi sih ya Bang, ya kan orang tuh banyak ini ya pertimbangan hidup, ada yang stay karena keluar nganggur, iya kan? Betul, ada yang karena masalah finansial, jadi kembali lagi sih ke orangnya. Oh, jadi tetap kerja tapi males-malesan ya? Nah kalau terkait cowok gimana? Nah ya itu tinggalin atau biarin atau kita selingkuh lagi atau gimana? Nah kalau hubungan yang baik, orang yang baik itu harus pertama komunikasi dulu. Nah kalau laki-lakinya tidak punya kemampuan komunikasi yang baik, nah atau komunikasi yang sehat, ya udah kalian tinggalin atau kalian bertahan, tapi bertahan kan bikin sakit hati, ngapain kan? Gimana Bang? Luar biasa. Petrus gimana? Petrus gimana? Kalau soal kerjaan gimana? Soal kerjaan menurut aku sih tergantung urgensinya, tergantung. Tadi kan Petrus cerita tuh di perusahaan. Yes, betul. Petrus sudah kerja tapi udah komit, tapi teman-teman lain malah nggak komit soal kerjaannya. Kalau misalnya reaksi langsungnya pasti males-malesan lah, pasti jadi males karena kita sudah punya certain ekspektasi terhadap tim, tapi ternyata nggak bisa memenuhi ekspektasi itu. Sebagai ya manusia biasa kadang-kadang apalagi misalnya satu hari buruk kan kadang langsung mut-mutan, langsung males. Tapi ya menurutku kadang-kadang kan satu hari buruk juga tidak lantas mempengaruhi segalanya gitu kan. Jadi ya lebih kadang-kadang manage ekspektasi dan benar kata Michiko tadi, maksudnya berusaha untuk jalin komunikasi lagi, berusaha menyampaikan menyamakan lagi komitmen satu sama lain sih. Itu kalau buat kerjaan. Buat cowok? Kalau buat cowok, kalau misalnya komunikasinya nggak bisa ya sulit nggak akan bisa. Nah kalau konteksnya geser sedikit nih ke politik nih, belakangan ini kan lagi rame banget nih sama kelompok lah atau tokoh lah yang nggak komit. Hari ini ngomong A, besok ngomong B, waktu masa kampanye bakal nggak ngegusur, setelah jadi ngegusur. Itu menurut kalian gimana sih tanggapan kalian? Nah, ini berkaitan sama komitmen tadi kali ya, yang tadi Mas Doni bilang. Nggak komit banget waktu masa kampanye ngomong A. Nah, menurutku itulah sebenarnya paling penting. Kan biasanya sebelum pacaran tuh ada masa penjajakan, masa pengenalan gitu-gitu kan. Nah, menurutku itulah masa-masa sekarang tuh masa-masa penting karena ya tahun depan as we know semua tahun depan adalah tahun politik gitu loh. Menurutku sendiri personally seseorang itu bisa dinilai dari 3 hal. Apa yang dia lakukan di masa lalu, apa yang dia lagi lakukan di masa sekarang, dan apa yang akan dilakukan di masa depan. Nah, untuk itu sebenarnya menurutku untuk menghindari komitmen-komitmen yang tidak yang punya potensi tidak terrealisasi dengan baik, ya kenali calon-calon pemimpin sampai tokoh-tokoh politik dengan baik sekarang gitu loh. Apa yang sudah dia lakukan di masa lalu. Ini boleh sebut contoh misalnya? Contoh gimana? Misalnya siapa nih?
Boleh ya? Hah? Boleh ya? Boleh nggak ya? Hah? Boleh deh. Boleh. Boleh lah ya. Boleh dong. Nah, kalau kebetulan karena aku dan Michiko juga ikut di Pijar kan, Perempuan Indonesia Pilih Ganjar. Mungkin salah satu kenapa aku dan Michiko memilih Pak Ganjar, yang sudah dilakukan tuh banyak nih Mas Don. Kalau sekarang kan, tadi teman saya baru info, katanya besok adalah puncak perayaan Hari UMKM tuh. Iya. Nah, Jawa Tengah di dalam kepemimpinan Pak Ganjar itu penyalur kredit usaha rakyat terbesar kan, sampai sekitar 55 T, dan itu juga meningkatkan juga pelaku UMKM sampai sekitar, kalau saya nggak salah, sekitar 88.000 ya. Nah itu kan maksudnya sudah pernah dia kerjakan gitu. Komit ya? Iya, komit. Tidak menutup kemungkinan ketika misalnya nanti terpilih dan menjalankan tugas ya akan lebih bagus dari itu ya. Komitmen kan bisa dilihat dari hal-hal yang sudah Betul, di dia tingkat kerjakan. nasional mungkin lebih baik lagi ya. Betul. Itu sih kalau dari aku. Kalau Michiko gimana? Jadi lupa pertanyaannya Bang. Gimana Jadi tadi? kan ini belakangan ini kan banyak nih tokoh politik atau kelompok politik yang nggak komit. Kadang ngomong A, kadang ngomong B, ya kan. Waktu kampanye begini, setelah jadi lupa janji-janji politiknya. Itu menurut Michiko seperti apa? Sebenarnya kurang lebih dari apa yang disampaikan tadi Patrice ya. Kita biasanya kan seorang pemimpin yang akan mencalonkan sebagai kepala daerah, kemudian legislatif ataupun presiden kan memang mereka sudah punya basic background kan, sudah punya latar belakang misalkan sebagai aktivis atau mungkin pernah jadi anggota DPR. Nah, dilihat dari memang track recordnya atau masa lalunya. Nah, bedanya kalau misalkan dengan asmara kan ya kita harus menerima pasangan kita masa lalunya apa adanya, kekurangannya. Tetapi kalau masalah pemimpin, ini kan bukan masalah main-main, tapi ini masalah jutaan masyarakat Indonesia. Jadi baiknya dilihat rekornya dulu. Apakah apa yang dia lontarkan pernah bilang A, apakah dia sudah eksekusi A, apakah dia pernah ngomong A tapi ternyata nggak sama sekali, atau pernah dia ngomong A tapi ternyata yang dilakuin Z gitu kayak gitu. Itu ada perlu contohnya penting. orang seperti itu? Ya, saya rasa orang Indonesia sekarang sudah pandai ini ya, memilah berita siapa yang seperti itu pemimpin daerahnya. Nah, kalau misalkan kalau saran saya sih sekarang kan masyarakat Indonesia banyak pemilihan dari pemuda ya. Iya. Banyak Pemilih mudanya banyak. Pemilih mudanya mayoritas, banyak. 60%, Iya. hampir 60%. Betul. Jadi kita bisa konsumsi berita, kita bisa memilih dan filter berita, kita tahu mana nih yang pemimpin atau calon pemimpin masa depan itu yang punya track record yang baik. Kemudian yang dari punya tutur kata yang baik juga, halus. Saya rasa sekarang kalau pemimpin mah kalau misalkan S1-nya harus bla bla bla, S2-nya harus bla bla bla, udah biasa. Bukan udah biasa sih, udah pakemnya udah kayak gitu, SOP-nya. Tapi yang punya kepribadian yang membumi, down to earth, kemudian dengan masyarakat itu apa sih kalau bahasa Jawanya apa sih? Aduh, bukan orang Jawa. Bukan orang Jawa ya, maaf. Orang mana, Patrice? Hah? Bisa sekalian? Boleh. Orang mana, Patrice? Orang Batak. Orang Batak. Iya, Jadi bukan orang mohon Jawa. maaf salah ya. Iya. Ya kalau bahasa apanya bahasa Inggrisnya kali mingle kali ya sama dengan masyarakat down to earth gitu. Jadi mungkin seperti itu. Jadi bisa dimulai dari track record calon pemimpin. Oke. Jadi menurut kalian ini kira-kira siapa sih sosok yang menurut kalian tuh komit? Tokoh politik nasional saat ini. Tokoh bukan calon pemimpin masa depan kita yang paling komit menurut kalian tuh siapa sih? Saya rasa sih sejauh ini memang Pak Ganjar ya. Gitu Pak Ganjar kan kepala daerah gubernur Jawa Tengah. Udah dari tahun berapa itu? 13. 14 ya, 2013. Dan dari track recordnya lagi sekali lagi kita bisa buka arsipnya, silahkan lihat di berita. Kita lihat Pak Ganjar sangat fokus terhadap UMKM masyarakat Jawa Tengah. Kemudian dia juga pencegahan stunting. Kemudian dia mencegah pernikahan dini di masyarakat Jawa Tengah. Nah, hal-hal yang sebenarnya mungkin kita sering lupakan di apalagi kota metropolitan seperti Jakarta, Pak Ganjar itu udah lakukan di jauh hari, udah dilakukan di Jawa Tengah. Dan kemudian hal yang menurut saya sangat Gen Z seperti Pak Ganjar kan aktif di sosmed nih, di Instagram. Nah, dia sering promosi UMKM, kemudian dia sering posting program-programnya juga di Jawa Tengah. Nah, itu saya berdampak rasa langsung itu ya? iya. Berdampak langsung. Dan itu bentuk komitmen loh, Mas. Ketika kita lakuin satu aksi atau program terus kemudian kita laporkan dalam bentuk sosmed, posting itu adalah tanggung jawab sosial. Itu adalah bentuk komitmen. Bukan pencitraan itu ya? Bukan, itu tanggung jawab sosial sekarang. Dia melakukan apa harus ditunjukkan. Betul.
Dia itu membantu rakyat itu berarti tanggung jawab sosial sekarang begitu ya? Iya, itu adalah sebagai bentuk pelaporan lah seperti itu. Dan itu komitmen, contoh komitmen nyata seperti itu. Oke, pesan-pesan kalian nih sebagai perempuan muda, cantik, wangi, ya kan? Perhatian, baik. Tentang komitmen tuh apa sih buat teman-teman di luar sana? Saya boleh, tapi tadi belum sempat jawab. Oh, boleh jawab dulu nih. Mau timpalin ya? Iya, pengen timpalin soalnya nggak ini. Sebenarnya sama aja juga dengan yang tadi Michiko sempat bilang, tapi menurut saya perbedaan kenapa saya mungkin secara pribadi juga memilih Pak Ganjar adalah sebenarnya poin dia adalah sosok pemimpin yang menurut saya itu reachable. Itu adalah sesuatu yang menurut saya jarang banget sekarang, Mas Doni. Kita punya akses terhadap pemimpin, dan pemimpin juga punya akses, maksudnya bisa langsung turun ke bawah gitu, tuh kan sangat jarang gitu loh. Apalagi mau mendengarkan ide-ide sebagai generasi milenial pun sekarang banyak Gen Z juga. Saya rasa itu hal yang hal yang sudah jarang gitu loh. Bagaimana kita menyuarakan sesuatu tapi tidak pernah ada media, tidak pernah ada forum yang memungkinkan kita untuk hadir, datang, menyuarakan itu. Sementara menurut saya sekarang, terlepas ini dari tahun politik atau bukan tahun politik, saya rasa semua milenials pun Gen Z sekarang juga sudah bisa mengakses dengan mudah rekam jejak Pak Ganjar gitu. Itu menurut saya sih cukup penting sih. Dan menyambung pertanyaan Mas Doni terakhir soal apa tadi? Pesan-pesan buat orang-orang di luar sana tentang komitmen ini. Betul. Kalau saya sebagai perempuan sih, saya juga agak saya pengen tuh memilih pemimpin juga itu sebenarnya bukan cuma pemimpin, saya pemimpin, pasangan hidup, boleh kan? Yang benar-benar komitmennya itu mau disanggah dulu? Oh enggak ya? Nggak mungkin sekalian promo. Sekalian promo lagi jomblo kan ya? Gitu. Jomblo mungkin teman-teman main TV lagi cari jodoh nih, Petris lagi nyari jodoh nih, jomblo kan ya? Harus apa? Harus apa? Batak. Harus orang Batak. Kalau Michiko nggak harus orang Batak kan? Nggak harus. Batak. Tapi nggak apa-apa juga. Oh, tapi jomblo juga? Jomblo juga. Waduh, luar biasa. Instagram saya di bawah ini. Instagram di mana? Di bawah ini. Jadi gimana pesan-pesannya buat? Iya, apalagi buat perempuan-perempuan, kalau saya sih selalu akan mencari baik pemimpin maupun pasangan hidup, maupun sebenarnya pertemanan sih, teman yang komit kan, maksudnya komit mau in good times or bad times. Nah, kalau untuk pemimpin sih saya cukup concern juga sama pemimpin itu yang peduli terhadap suara perempuan. Kayak saya baru tahu ternyata ini tuh fun fact aja sih sebenarnya. Ternyata Pak Ganjar tuh S2 politiknya itu dia ambil 2 mata kuliah tuh, gender mainstreaming sama women in parliament. Karena ternyata dia sadar betul bahwa 30% keterlibatan perempuan dalam politik itu adalah standar minimum untuk mempengaruhi kebijakan publik. Nah, saya sebagai perempuan ya sangat concern dong terhadap hal itu. Jadi pesan saya adalah ya sebenarnya tidak harus ini sih, cuman pilihlah yang komitmennya sudah pernah terbukti sebelumnya dan janji-janjinya itu measurable, bisa terukur ke depannya. Gitu. Mantap banget ya. Kalau Michiko gimana? Jadi speechless saya jadinya. Nggak bisa ini ya, setelah mendengarkan jawaban yang mantap. Mungkin saran dan pesan saya untuk teman-teman siapapun itu, perempuan, laki-laki, tentang komitmen mau memilih pemimpin, mau memilih pasangan, memilih pertemanan, pekerjaan, carilah tempat yang bisa kalian tumbuh bersama di situ, bisa mendewasakan kalian, kemudian itu yang baik bagi kalian, itu yang kalian senangi, kemudian komitmen, dan apabila misalkan komitmennya tidak ditepati, silakan ditinggalkan, karena itu tidak baik untuk diri sendiri. Jadi, nah ini berlaku untuk siapa aja ya Mas, bukan hanya di lingkungan di lingkungan politik atau di lingkungan pekerjaan, tapi berlaku di semua. Dan kemudian
Ya, mungkin kita juga sebagai perempuan ketika komitmen terhadap sesuatu di dalam hubungan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam politik juga, kita jangan meninggalkan identitas kita sebagai perempuan ya, Kak Petris. Misalkan nih, contohnya istrinya Pak Ganjar. Beliau kan siapa namanya? Bu Atiko, dia meskipun istrinya Pak Ganjar selalu dikenal sebagai istrinya Pak Ganjar, tapi identitas sebagai perempuannya nggak ditinggalkan. Dia adalah lulusan S2 juga, dan dia juga seorang PNS juga ya kalau nggak salah ya, ASN. Nah itu contohnya ketika dia pernah bekerja pendidikan dan dia komitmen sama Pak Ganjar sebagai seorang istri, dia tidak meninggalkan identitasnya sebagai perempuan, dan itu komitmen seperti itulah komitmen yang paling baik. Dan jadi kalau mau komitmen dipelajari dulu orangnya, dilihat track recordnya, terus yang kayak Mbak Petris bilang tadi. Jadi kalian pilih laki-laki yang berkomitmen ya? Betul, setuju. Luar biasa, udah cantik, baik, perhatian, pinter, pakai data lagi ngomongnya. Seru ya pokoknya ngomel hari ini. Seru banget ya. Seru. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di episode ngomel berikutnya.